Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa mengerikannya pria ini. Orang lain datang untuk menagih uang dan dipukuli sampai mati oleh penjual ikan ini. Ia melihat ada satu orang lagi datang. Ia menghampas orang di depannya, lalu mengambil pisau dan langsung ingin menusuk, tetapi tidak mengenai tubuh pria itu. Pria itu menangkap pisau dengan satu tangan. Saat ini sang penjual sedikit panik. Dia belum pernah melihat orang begini. Pada saat itu, pria penagih menggunakan kepalanya untuk memukul sang penjual ikan. Sekali, dua kali, kemudian menjatuhkannya ke tempat ikan. Dia mengambil ikan beku dengan santai, memukul penjual yang baru ingin bangkit. Dia terus memukul sampai penjual ikan berhenti bergerak. Namanya Li Huan. Ini adalah pertama kalinya dia menagih utang. Hari pertama masuk geng, dia jatuh cinta dengan perempuan bos, Yeon Su. Melihat kotak penuh uang di depannya, Yeon Su sangat menghargainya. Sebelum Li Huan bergabung dengan geng, ia pemain bisbol profesional. Karena ingin menghasilkan lebih banyak uang, ia bekerja sama dengan kasino bawah tanah, memainkan trik. Ketika pergi ke kasino untuk mendapatkan uang, ternyata harganya lebih murah dari yang disepakati. Dia menemui pemimpin di kasino, tetapi pihak itu tidak memberikan uang, malah memukulnya. Karena banyaknya orang di pihak lawan, Li Huan dengan cepat jatuh ke tanah. Ketika dipukuli oleh geng, dia mengambil batu bata, memukul kaki lawan, kemudian berdiri, memukul perut, lalu kepala lawan. 2 kali, bahkan 3 kali. Tidak butuh waktu lama, ia mengalahkan semua orang di situ. Li Huan setara dengan 10 orang. Ia dipanggil oleh Sang Ha, bos kasino. Sang Ha mengirim seseorang untuk membawanya, menanyakan apakah dia ingin menghasilkan uang sendiri. Li Huan setuju. Tugas pertamanya adalah menagih utang. Orang yang berutang adalah seorang preman. Meskipun dia telah pensiun, tetapi masih kuat. Banyak orang yang menagihnya, dipukuli sampai mati. Li Huan mengandalkan keterampilannya dan langsung memukulnya. Pria itu pun membayar utangnya. Setelah menyelesaikan tugas, dia resmi bergabung ke dalam geng. Yeon Su sangat memikat. Dia berjalan dengan anggun. Bahkan Li Huan yang baru bergabung, kedua matanya memerhatikan Yeon Su. Bahkan jika wanita itu ada di samping bos, Li Huan masih meliriknya. Karena kinerja yang bagus, Sang Ha sangat menghormatinya, bahkan memberinya Mercedes-Benz, memberinya bisnis perjudian. Li Huan mengelola bisnis dengan sangat baik, menghasilkan banyak uang untuk geng. Sepulang dari bekerja setiap hari, dia pergi ke bar melihat Yeon Su diam-diam. Dan hari ini, Yeon Su lebih dulu mengajak bicara Li Huan. Keesokan harinya, mereka berkencan, berpegangan tangan seperti pasangan. Di malam hari, mereka kembali ke rumah Li Huan, tinggal bersama secara diam-diam. Karena Li Huan menghasilkan banyak uang dan sangat dihargai oleh Sang Ha, statusnya perlahan membaik. Akhir-akhir ini, Sang Ha membawanya bertemu pemilik geng, juga membawa Li Huan ke inti geng. Dalam 3 tahun, mengandalkan kekuatan tubuh dan pikiran yang luar biasa, Li Huan juga menjadi bos. Ia memiliki bawahan sendiri. Tiba-tiba suatu hari, Han Deuk menemui Li Huan. Ingin dia berurusan dengan Sang Ha dan berjanji membiarkannya duduk di kursi Sang Ha. Ternyata Han Deuk dan Sang Ha sedang berseteru. Li Huan tidak mau. Ia menolak tawaran. Malam ini, Yeon Su menyeret tubuhnya yang lelah. Dia muak dengan hari-hari seperti itu. Sesungguhnya, Yeon Su berutang banyak uang kepada geng. Jadi Sang Ha mempekerjakannya di bar sebagai mainan untuk orang kaya. Bos kedua di kasino, Li Huan menemui Sang Ha, menyatakan ia ikut melunasi utang Yeon Su. Sang Ha sangat marah ketika mentransfer uang ke Li Huan. Ia juga mengambil kembali hak darinya. Li Huan kembali menjadi penagih utang. Ketika Sang Ha dan Han Deuk keluar untuk bisnis, mereka diserang oleh geng saingan. Kaca mobil pecah. Saat genting, orang-orang dari geng tiba tepat waktu. Barulah mereka lolos dari malapetaka. Kedua bos itu sangat marah, membiarkan Li Huan membawa sekelompok orang, menyingkirkan geng musuh. Li Huan sangat kejam. Lihatlah kondisi geng musuh. Li Huan menggunakan pisau, menusuk orang-orang tanpa ampun. Tidak butuh waktu lama, Li Huan mengalahkan geng musuh. Dia berlumuran darah. Ketika ia pulang, ternyata Yeon Su sudah pergi. Li Huan datang ke bar.
tetapi malah bertemu Sang Ha. Dia memberitahu Li Huan. Ia memberi Yeonsu banyak uang. Demi uang, wanita itu telah pergi dan dia bergabung dengan Han Deuk. Mengetahui semua ini, Li Huan minum banyak alkohol. Dia merasa dia hanya pion dari bos. Li Huan menggunakan bukti di tangannya, melaporkan Sang Ha ke polisi. Setelah polisi membawa pergi Sang Ha, Li Huan langsung mengambil kursi bos. Statusnya bos geng kedua setelah Han Deuk. Di bawah kepemimpinan Li Huan, geng tumbuh lebih besar. Ini juga membuat Han Deuk gelisah. Ia takut Li Huan akan menggantikan dirinya. Jadi dalam rapat, ia mengambil keuntungan dari Li Huan, menyerang sejumlah besar bawahannya. Ketika ia akan menyingkirkan Li Huan, sejumlah besar polisi bergegas masuk, menangkap Han Deuk dan anak buahnya. Ternyata Li Huan yang melaporkan. Ia membawa bukti kriminal Han Deuk, lalu menyerahkannya ke polisi. Ketika Han Deuk masuk ke penjara, Sang Ha dilepaskan untuk kenyamanan. Mereka ingin saling membunuh, tetapi Sang Ha tidak jadi menyerang. Ia lelah dengan hidup seperti ini. Dia selalu merawat Li Huan sebagai penggantinya untuk memecahkan masalah. Sang Ha baru saja membunuh jaksa yang bekerja sama dengan Han Deuk. Han Deuk di penjara. Ia menerima pesan Sang Ha dan menyuruh bawahannya untuk membunuh mereka semua. Keesokan harinya, Li Huan datang ke dermaga untuk berbisnis. Pada saat ini, anak buah Han Deuk muncul, menusuk perut Li Huan. Li Huan menahan rasa sakitnya, lalu mendorong orang itu dengan keras. Tetapi puluhan anak buah Han Deuk tiba. Mereka mengepung Li Huan. Pada saat itu, Sang Ha datang dari belakang. Dia juga tahu tujuan Han Deuk. Banyak yang memihak Han Deuk, sehingga ia memiliki banyak sekutu. Sang Ha dan Li Huan sudah memanggil bawahan mereka. Saat genting, bawahan Sang Ha pun tiba. Atas bantuan mereka, keduanya melompat ke kapal pesiar, kemudian mengendarai kapal pesiar ke laut. Pada saat itu mereka terluka parah. Meskipun kabur, akan ada yang tidak selamat. Sang Ha adalah saudara yang baik dan setia. Ia menyaksikan perkembangan Li Huan, memperlakukan Huan sebagai penggantinya, dan Li Huan seperti adik laki-laki labil yang tidak ingin diatur oleh kakaknya. Geng saat ini tidak ada arti lagi bagi Li Huan. Semuanya hanya tentang uang. Sang Ha yang setia meninggal. Saya menyarankan Anda semua untuk menghargai hidup. Jauhilah sungai dan danau. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.